Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, di mana channel ini membahas seputar terkait tentang dunia pendidikan, utamanya pada kesempatan pada kali ini. Di video ini saya akan membahas tentang ruang kolaborasi atau presentasi dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks sosio-kultural. Video ini digunakan untuk pemenuhan tugas yang dilaksanakan yang harus diunggah dalam LMS calon guru penggerak angkatan ke-7. Baik, langsung saja kita mulai dari pembahasan dari video ini. Tugas ini dilaksanakan oleh kelompok 1, di mana kelompok 1 ini difasilitatori oleh Bapak Imam Syafi'i MPD, pengajar praktik Bapak Herianto Nur Cahyo SPD, dan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Ahmad Dafiq Irawan SPDI, ada Budiah Kartikasari SPD, Bu Kenny Fitria Utami SPD, Bu Ainur Rahmah SPD, dan Bu Lina Setiawati SPD. Video ini berawal dari pemetaan konsep kekuatan konteks sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kekuatan konteks sosiokultural yang kami angkat di sini yaitu mengadakan program tanaman di depan kelas latih entrepreneur murid yang diringkas atau disingkat menjadi TALAS LEMU, sebuah akronim dari program tanaman di depan kelas latih entrepreneur murid. Program TALAS LEMU itu sendiri adalah gerakan pendidikan karakter untuk menumbuhkan kesadaran ekologi dalam merawat bumi dengan berguru pada bumi yang terintegrasi dalam kegiatan pertanian serta melatih kemampuan murid berwirausaha dan menciptakan lapangan kerja sesuai kearifan lokal. Sehingga peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai kodrat dirinya, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, sehingga dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, pendidik diibaratkan petani yang hanya menyebarkan benih, namun tidak bisa memaksakan tanaman padi untuk menjadi tanaman lainnya. Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, bermain merupakan kodrat anak, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dan budi pekerti, watak, karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan semangat. Nah, selanjutnya, konteks pemikiran Ki Hajar Dewantara yang relevan dengan program TALAS LEMU ini apa? Yang pertama adalah pendidikan karakter. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga ada pembelajaran yang menyenangkan. Yang keempat, berpihak pada murid atau merdeka belajar. Nah, kita bahas satu persatu. Pendidikan karakter. Kegiatan tanaman toga di depan kelas atau latih entrepreneur murid yang disingkat menjadi TALAS LEMU tadi dikatakan sebagai pendidikan karakter. Kenapa dinamakan sebagai pendidikan karakter? Karena implementasinya melibatkan 4 unsur kemanusiaan, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga. Sehingga kegiatan TALAS LEMU ini membentuk karakter peserta didik melalui pelestarian lingkungan. Yang kedua, contoh pendidikan karakter yang dikembangkan dalam program TALAS LEMU. Jadi program TALAS LEMU itu menghasilkan karakter apa yang dikembangkan? Yang pertama, disiplin dalam menyiram tanaman. Yang kedua, ada kerjasama dalam membuat bedengan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap tugas merawat tanaman. Dan yang keempat, mandiri dalam memberi pupuk. Dari proses penanaman saja sudah ada 4 pendidikan karakter.
mulai dari disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan mandiri. Setelah tanaman ini mendapatkan hasil, maka kita masuk step yang kedua ke tahap latih entrepreneur murid. Jadi contoh pendidikan karakter yang dikembangkan dalam program Thalassemia yang kedua ini adalah yang pertama, kreatif dalam mengolah dan mengemas produk menjadi bernilai jual. Jadi hasil dari tanaman tadi dikemas secara kreatif, diolah menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual. Setelah itu yang kedua, pendidikan karakter yang muncul di situ adalah tanggung jawab terhadap pengawasan produk. Jadi anak-anak dilatih menumbuhkan tanggung jawab tidak hanya personal, namun juga kelompok yang bisa memberikan pengawas terhadap produk yang telah mereka olah. Dan yang ketiga, kerjasama dalam mengolah dan memasarkan produk. Nah, ini nantinya mau didistribusikan lewat bazar sekolah atau mulai merambah pada online shop atau marketplace yang sudah ada, yang sudah marak dan sudah sangat dekat dengan anak-anak. Yang kedua, sesuai kodrat alam dan zaman. Dalam proses pembelajarannya, Thalas Lemu ini mengelola potensi sumber daya alam yang berkesinambungan, sehingga alam dapat lestari, langgeng, selaras, dan harmoni. Penerapan program Thalas Lemu sesuai kodrat alam, yaitu letak geografis anak yang di daerah perkebunan. Sebagai informasi bahwa tempat sekolah di mana kita melakukan penelitian ini dari sekolah-sekolah kami ini, di mana sekolah yang notabene letak geografisnya berada di daerah perkebunan. Jadi kita melihat apa sih potensi alam kearifan lokal yang bisa kita gunakan untuk pendidikan. Jadi sekolah kami itu memang berada di daerah perkebunan, di mana tanaman toga itu tanaman obat untuk keluarga ya. Dan tanaman hortikultura tersedia melimpah di pekarangan dan di sekitar tempat tinggal. Jadi tidak terlalu membutuhkan biaya yang banyak karena memang sudah tersedia di alam kita. Serta budaya anak yang mayoritas berasal dari keluarga petani dan pekebun, sehingga anak itu dapat dengan mudah mengolah bakat alam mereka dan beradaptasi dalam melaksanakannya. Jadi mereka memang sudah punya bawaan alam, kebiasaan sehari-hari dengan keluarga yang memang sudah sangat akrab dengan tanaman toga dan hortikultura. Jadi sangat sesuai untuk mereka terapkan program ini di sekolah. Yang tak kalah pentingnya ialah saat proses pengolahan produk hasil dari program tersebut dapat menciptakan sebuah produk baru yang bernilai ekonomis sehingga memantik jiwa entrepreneur anak, bakat berwirausaha yang dapat menjadi bekal untuk masa depan mereka, tentunya memanfaatkan media sosial dan pemasaran. Hal ini sehingga sangat sesuai dengan kodrat zaman anak yang sudah sangat akrab dengan teknologi abad 21. Yang ketiga, yang bisa diambil dari program Thalas Lemu ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Sudah kita tahu bahwa pembelajaran Thalas Lemu banyak dilakukan di luar lingkungan. Di lingkungan maksudnya di luar kelas, yang melibatkan interaksi aktif di antara peserta didik sehingga menumbuhkan suasana belajar yang menyenangkan. Kita sudah pasti tahu anak-anak kalau hanya ada di kelas itu pasti merasa bosan. Makanya pembelajaran didesain semenarik mungkin, dilaksanakan di luar kelas, pastinya akan menimbulkan interaksi dan akan melakukan sesuatu hal yang menyenangkan bagi anak. Dan selanjutnya yang keempat adalah berpihak pada murid, di mana kegiatan itu kegiatan merdeka belajar, di mana kegiatan ini mendukung kebebasan murid untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengolah hasil pertanian. Peserta didik dapat berekspresi dan melakukan penelitian sederhana untuk menghasilkan produk pertanian yang bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungan, dan bagi alam. Sehingga kegiatan ini memang sengaja dibuat untuk mengeksplor bakat anak. Jadi anak-anak itu bisa berkreasi, berinovasi, berkolaborasi semerdeka mungkin. Namun hal itu tidak semudah membalik telapak tangan. Pasti ada kendala, tantangan yang harus kita hadapi, dan ini yang perlu kita lakukan. Tantangan yang pertama, tanaman itu membutuhkan perawatan, butuh tenaga, waktu, dan biaya, serta teknis pemasaran. Sehingga kita membutuhkan solusi. Apa solusi yang bisa kita buat dalam program? Yang pertama, kita bisa membuat jadwal perawatan tanaman, membuat bazar di sekolah, dipasarkan melalui marketplace atau online shop yang sudah dimiliki oleh anak-anak.
Dan yang terakhir, salah satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya, pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada manusia untuk menjadi manusia yang utuh, jiwa dan raga, lahir dan batin. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, hal ini disebut budi pekerti. Selaras dengan program Talas Ilmu yang merupakan pendidikan karakter, karena dalam implementasinya melibatkan 4 unsur kemanusiaan, yaitu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih. Jangan lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen video ini. Kita ketemu lagi di video-video menarik lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.